Apakah Anda sudah pernah menggunakan aplikasi e-commerce? Di Indonesia, terdapat beberapa e-commerce yang sering digunakan. Sebut saja Tokopedia, Shopee, Blibli.com, Lazada, dan sebagainya. E-commerce menyediakan ruang bagi penjual untuk menampilkan produk mereka hingga melangsungkan transaksi. Melalui e-commerce, pembeli dapat mengakses berbagai toko melalui satu aplikasi yang sama. Terkadang, berbagai pilihan fitur yang tersedia dan bermacam-macam pilihan toko yang ada justru membuat kita bingung atau bahkan mengalami kerugian setelah membeli. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pembelian yang aman di situs e-commerce. Pertama-tama, kita perlu memahami dulu cara kerja dari situs e-commerce. Biasanya, e-commerce bisa diakses lewat situs maupun lewat aplikasi yang telah diinstal ke dalam handphone. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, e-commerce dapat menghubungkan pembeli dengan penjual. Namun, masing-masing jenis e-commerce menghubungkan pembeli dan penjual dengan cara yang sedikit berbeda. Situs seperti Tokopedia dan Shopee dapat menghubungkan pembeli secara langsung kepada penjual. Karena kedua situs ini merupakan situs jual beli, siapa saja yang memenuhi persyaratan dari kedua situs tersebut dapat membuat akun untuk menjadi penjual. Maka mungkin saja ada penjual yang menggunakan celah ini untuk penipuan. Di sisi lain, barang yang dijual relatif lebih beragam, termasuk penjualan barang bekas yang masih layak pakai. Sementara itu, di situs e-commerce seperti Blibli atau Lazada, pihak penjual harus menjalin kerjasama terlebih dahulu dengan e-commerce. Oleh karena itu, kualitas barang yang dijual cenderung lebih terjamin. Namun, pembeli mungkin merasa pilihan toko dan produknya relatif terbatas. Perlu diperhatikan bahwa kedua jenis e-commerce ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, silakan sesuaikan dengan kebutuhan belanja Anda ya. Karena ada banyak jenis toko yang menjual barang yang sama di e-commerce, terkadang kita kesulitan untuk memutuskan akan membeli dari toko yang mana. Tidak jarang pula, toko yang berbeda menawarkan harga yang berbeda. Eits, jangan sampai hanya fokus di harga produk ya. Berikut adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan saat memilih toko online di e-commerce. Pertama, peringkat performansi toko. Biasanya, situs e-commerce membuat sistem peringkat bagi para penjual yang membuka toko di platform mereka. Sistem peringkat ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa dipercaya suatu toko oleh pengguna situs tersebut. Masing-masing situs memiliki sistem peringkatnya masing-masing. Toko dengan peringkat yang tinggi berarti lebih dipercaya oleh penggunanya. Kedua, jumlah barang terjual. Pada laman produk biasanya tertulis jumlah barang yang terjual. Maksud dari keterangan ini adalah jumlah produk tersebut yang terjual di toko tersebut. Jika jumlah barang terjualnya masih 0, berarti belum ada pengguna lain yang membeli produk tersebut di toko itu. Bukan berarti toko tersebut tidak dapat dipercaya. Bisa saja produk tersebut merupakan produk baru, sehingga belum ada yang membelinya. Jika demikian, cek kembali peringkat performansi toko untuk menilai keamanannya. Anda juga bisa mengecek ulasan pembeli sebelumnya. Pembeli dapat menuliskan ulasan atau review mengenai keadaan produk yang ia beli. Melalui ulasan tersebut, pembeli dapat menilai produk dengan memberikan rating bintang, di mana 5 bintang menunjukkan penilaian terbaik, maupun dengan menuliskannya dalam teks. Anda dapat membandingkan deskripsi dan foto produk yang ditunjukkan oleh toko dengan penilaian dari pembeli sebelumnya. Terakhir, bandingkan harga produk yang sama di toko berbeda. Harga yang wajar biasanya tidak akan jauh berbeda antar toko. Anda perlu waspada apabila ada toko yang menjual dengan harga yang jauh lebih murah atau jauh lebih mahal. Setelah Anda siap membeli, ternyata ada pilihan yang harus Anda putuskan lagi nih, yaitu pilihan metode pembayaran.
Metode pembayaran yang umum tersedia di e-commerce adalah transfer bank, kartu kredit, COD, dan dompet digital atau e-wallet. Pada video ini, kita akan fokus membahas tentang metode COD dan dompet digital. Pembeli yang menggunakan metode COD atau cash on delivery dapat membayarkan barang berikut dengan ongkos kirimnya secara langsung kepada kurir yang mengantarkan barang. Meskipun kurir menjadi perantara, kurir hanya bertugas selama proses pengiriman dan tidak bertanggung jawab atas isi paket. Oleh karena itu, segera bayarkan pembelian dan ongkos pengiriman kepada kurir setelah menerima paket. Keluhan terkait isi paket dapat disampaikan kepada penjual melalui situs e-commerce di tempat Anda melakukan pembelian. Jangan sampai marah-marah ke kurirnya ya. Dompet digital atau e-wallet adalah pembayaran lewat aplikasi HP yang saat ini umum dijumpai, misalnya GoPay, OVO, ShopeePay, dan sebagainya. Pastikan Anda memiliki saldo e-wallet pilihan Anda yang cukup sebelum mengklik metode pembayaran e-wallet agar tidak terjadi hambatan dalam bertransaksi. Wah, ternyata ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat pembelian lewat e-commerce menjadi lebih aman. Masih ingat kan apa saja? 1. Kenali jenis e-commerce yang digunakan. 2. Pilih toko yang dapat dipercaya. 3. Gunakan metode pembayaran yang paling sesuai. Dengan mempraktekkan cara-cara ini, Anda dapat melakukan pembelian di e-commerce dengan lebih aman dan lebih bijak. Jika Anda masih memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.